energi itu akan selalu datang dan pergi. Selama kita hidup, energi itu akan datang dan pergi. Kita nggak mungkin menghindari energi yang datang gitu. Tapi kita punya pilihan untuk apakah kita mau menahan atau melepaskan energi yang hadir itu untuk pergi gitu. Jadi keinginan untuk memiliki itu energi yang datang. Tapi apakah kita melepaskannya sehingga dia lepas gitu, pergi. Misalnya kita sebelum menikah, kita nggak punya suami kan, atau istri. Setelah itu punya, kan jadi memiliki. Tapi habis itu kan pergi. Bener nggak? Nah, pengalaman kan, pribadi. Pergi kan? Iya, pergi. Harus dilepas nggak? Harus dilepas. Nah, apakah maaf ya Mas, apakah betul pada saat kita melepas, begitu kita keinget lagi, sebelumnya mungkin kayak sedih atau apa, tapi sekarang kayak itu adalah hal yang memang sudah terbaik, jadi kita sangat tenang jadinya. Nah itu kita artinya sudah melepas gitu ya. Sekarang pertanyaannya, melepasnya itu ketika dia sudah benar-benar pergi atau sebelumnya? Jadi sikap itu udah melepas sebelum itu benar-benar pergi, sehingga waktu itu benar-benar pergi, kita udah nggak ada rasa sedih gitu, sakit. Kayak tadi kan penyakit, baru dipegang itu udah sakit kan? Sakit banget, cuma diginiin doang. Karena kita belum melepas itu, jadi sakit gitu. Nah, jadi misalnya punya anak nih, ibu mau melepas anak ibu setelah pergi atau sekarang gitu? Sekarang ya. Nah, kalau sekarang ibu akan dialirin kasih sayang Tuhan untuk mendidik anak-anak ibu. Bukan berarti kita terus jadi nggak peduli, enggak. Justru kasih sayangnya beda gitu. Vibrasinya beda. Ujung di akhirnya kan vibrasi. Vibrasi ibu ke anak ibu beda. Ibu nggak ngomel-ngomel gitu, enggak gitu. Dengan vibrasi kita mendidik, mengasihi, menyayangi. Vibrasi dari Tuhan. Untuk siapa? Cuman buat anaknya atau buat semuanya? Aku kok rasanya kayak, makanya kayak suka bilang tuh, aku ngomong gini ke anak-anakku, istriku di rumah tuh sama teman-teman di sini sama gitu rasanya. Nggak kayak itu lebih penting daripada yang ini gitu, enggak. Nah, sama gitu, vibrasi itu sama pentingnya gitu, kira-kira gitu. Dan kalau misalnya anak saya, istri saya nggak mau terima, aku juga ngerasa, masa bini gua aja nggak terima, orang lain terima, lepas gitu. Nggak ada melekatnya gitu loh. Nggak kayak magnet yang narik, tapi kayak transmitter yang memancar gitu, kira-kira gitu. Nah nanti, aku nggak bilang aku udah lo ya, tapi kita sama-sama ya, kita sama-sama berjalan, kita sama-sama, ini kita sama-sama aja gitu. Jadi kita belajar apa hari ini? Tadi? Energi, frekuensi, vibrasi. Udah ngerti jadi energi itu? Nah, kita itu energi nih semua, karena ada roh kan, yang selalu bervibrasi. Vibrasi loh, ini semua memancarkan vibrasi loh. Ada macam-macam nih vibrasinya. Kalau orang banyak tuh ada yang lagi kesel, lagi ini kerasa banget gitu. Kalau udah ini lagi. Nah, frekuensinya ada di mana? Ada frekuensi rendah, yaitu neraka, sedih, lagi kesel, lagi kecewa, lagi khawatir, lagi apa, itu frekuensi rendah. Ada frekuensi tinggi. Frekuensi tinggi itu joyful, blissful, happiness, calm, tenang, damai, bahagia. Ini namanya surga. Surga itu bukan tempat, tapi frekuensi gitu. Orang hatinya bahagia, senang, tenang, berlimpah, syukur gitu. Nah nanti di atas itu ada frekuensi tadi Tuhan gitu.
Tapi harus masuk ke frekuensi itu dulu, baru masuk ke frekuensi Tuhan. Jadi nggak bisa lagi kesel gitu, ya Tuhan, titik tengah, nggak bisa. Nggak bisa. Kamu aja lagi di frekuensi rendah gitu. Harus mengalami dulu, masuk ke frekuensi itu, nah baru kita dapat frekuensi yang dialirin gitu. Nah, hidup ngalir aja gitu. Nggak ada yang ditahan, nggak ada yang nggak ada yang dilepasin semua. Energi yang ada lepas semua. Yang dulu-dulu hidup-hidup lalu lepasin semua gitu. Tuhan tuh skenario-nya luar biasa loh, Bapak Ibu ya. Bagaimana kakaknya Mbak Rina ini dulu musuh di hidup lalu, dirubah sama Tuhan casingnya jadi kakak adik dan mendoakan dengan penuh kasih sayang. Gimana nggak keren tuh? Dirubah gitu. Kita tidak mau memaafkan musuh-musuh kita. Nggak bisa dong. Sama Tuhan dipaksa jadiin kakak adik. Gimana? Nggak keren. Keren banget skenario-nya ini. Apakah kamu menunggu dipaksa begitu atau sadar sekarang? Lebih baik sadar. Maafkan semua orang yang kamu bilang musuh semua dan mendoakannya seperti orang yang kamu kasihi dan sayangi. Seperti Mbak Rina yang tadinya musuhan sama aku lupa nama kakaknya siapa? Yanti. Rina dan Yanti ini dulu musuhan. Sekarang dirubah casingnya jadi kakak adik, dia penuh kasih sayang. Itu namanya dipaksa. Tapi kamu harusnya sadar, nggak perlu begitu juga kali. Kenapa nggak dimaafin semuanya aja? Semua. Yang kamu paling benci banget, si anjing nih, si kampret ini, aku benci banget sama dia nih gitu. Lepas semua gitu. Kalau ada orang yang di frekuensi rendah, ngajak kita di frekuensi rendah, apa kita harus ikut frekuensi rendah nggak? Enggak. Kita tetap ada di frekuensi di titik tengah itu terus, dan kita itu nggak hidup di tempat yang semua orang udah ada di frekuensi tengah, nggak mungkin kan? Bukan di bumi itu namanya, betul nggak? Makanya simbol spiritual itu adalah lotus. Lotus itu adalah bunga apa? Teratai. Teratai itu indah nggak? Hidupnya di kolam yang bersih apa kotor? Kotor. Ya itu. Jadi ketika kita punya frekuensi di titik itu, yang ini akan mempengaruhi banyak orang. Lagi di MRT, di mana itu mancar gitu, terus gitu. Di mall, di mana-mana. Kita nggak usah ngomong, nggak usah apa tuh mancar gitu. Dan kita nggak perlu turun. Tapi kadang-kadang kita perlu pura-puranya, nah gitu ya deh. Kalau ada orang kesel, iya nyebelin banget itu. Pura-pura aja kali itu. Kesel deh, gue juga kesel. Si anjing nih nyebelin banget, yang bangsat orang gituin. Tapi bukan berarti ya. Nah, habis itu kita tahu-tahu lagi nih. Jadi kadang-kadang kita perlu punya kayak gitu-gitu lah. Nyamar.